Champions League memang selalu memberikan kejutan. Beberapa klub-klub kecil yang gak diunggulkan bisa melaju dengan mulus dan melibas klub-klub yang lebih besar. Di sisi lain, mereka yang tampil mendominasi babak penyisihan banyak yang gugur di partai final dan belum pernah memenangkannya sampai sekarang. Siapa sajakah mereka? Cetak Gol akan mengulasnya sebagai berikut. Sampdoria. Musim 1991-1992 jadi tonggak sejarah kompetisi European Cup terakhir sebelum berubah nama menjadi Liga Champions. Menjadikan edisi ini nggak boleh dilupakan bagi sepak bola dunia. Saat itu Sampdoria tampil solid dengan menjuarai grup A. Mereka berada satu grup dengan Real Stad Belgrade, Anderlecht, dan Panathinaikos. Sementara grup B diisi oleh Barcelona, Sparta Praha, Benfica, dan Dinamo Kiev. Barcelona yang diperkuat oleh pemain-pemain bintang termasuk Ronald Koeman, Michael Laudrup, sampai Pep Guardiola tampil sebagai juara grup B. Jadi Sampdoria dan Barcelona bertemu di laga final. Uniknya laga tersebut digelar di Stadion Wembley di Inggris. Padahal negeri tiga singa tersebut baru saja dihukum karena tragedi Heysel pada tahun 1985. Sekedar informasi, tragedi Heysel adalah tragedi kerusuhan antara fans Liverpool dan fans Juventus yang terjadi pada pertandingan keduanya di Stadion Heysel, Belgia. Kembali ke Sampdoria dan Barcelona, keduanya menjalani laga final dengan sangat sengit. Sampai batas waktu digelar, belum ada satu gol pun yang tercipta. Pada akhirnya, 8 menit sebelum extra time selesai, Ronald Koeman berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas. Satu gol tersebut menyudahi impian Sampdoria untuk menjuarai trofi si kuping besar. Padahal mereka sudah diperkuat oleh bintang Italia saat itu seperti Gianluca Pagliuca, Attilio Lombardo, Gianluca Vialli, dan Roberto Mancini. Valencia. Pada musim 2000-2001, sang pelatih Valencia Hector Cooper berhasil membawa timnya berlaga di ajang Liga Champions. Sebagai tim kejutan yang mengandalkan kekokohan lini belakang, Cooper juga menyulap lini tengah Valencia dengan begitu dinamis. Para pemain seperti Gaisca Mendieta, Gerard Lopez, Fran Farinos, sampai Kili Gonzalez sukses menciptakan permainan yang gak membosankan. Belum lagi lini serangnya yang diisi oleh Claudio Lopez dan Adrian Lille membuat klub berlambang kelelawar itu begitu diwaspadai. Pada gelaran Liga Champions 2000-2001 itu, Valencia berhasil mengalahkan Arsenal di babak perempat final dan Leeds United di babak semifinal. Sayang, di babak final mereka harus tunduk oleh kekuatan dari Bayern Munchen. Bayer Leverkusen. Pada musim 2001-2002, Bayer Leverkusen diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yang namanya nggak asing lagi di kalangan netizen. Mulai dari Michael Ballack, Zé Roberto, Dimitar Berbatov, sampai Lucio. Dengan diperkuat 4 pemain hebat tersebut, wajar kalau Bayer Leverkusen tampil apik di kompetisi domestik maupun internasional. Sayang, mereka gagal meraih trofi Bundesliga pada laga-laga terakhir dan cuma puas di posisi kedua. Kesialan ini juga berlangsung di ajang Liga Champions, di mana Leverkusen gagal meraih trofi juara. Mereka dikalahkan oleh Real Madrid di partai final dengan skor 2-1. Sehabis kekalahan itu, Leverkusen ditinggal oleh pemain-pemain topnya dan performa mereka mulai menurun. AS Monaco. Sejak musim 2001-2002, Monaco dipimpin oleh pelatih top Didier Deschamps. Kepiawaian Deschamps membuat Monaco tampil dominan di klasemen Ligue 1 Prancis. Mereka bahkan bersaing ketat dengan Olympique Lyon dan Marseille. Saat itu Deschamps mempercayakan pemain-pemain seperti Fernando Morientes, Dado Perso, Ludovic Willy, Jerome Roten, Lucas Bernardi, Akes Zikos, sampai Flavio Roma. Sempat tampil dominan dengan mengalahkan Bayern Munchen, Real Madrid, dan Chelsea di babak penyisihan, Monaco harus takluk oleh Porto di babak final. Saat itu Porto masih ditangani oleh The Special One, Jose Mourinho.
Arsenal. Musim 2005-2006 jadi salah satu musim terbaik bagi Arsenal. Saat itu The Gunners begitu gagah di ajang Liga Champions. Di fase grup tergabung dengan Ajax Amsterdam, FC Thun, dan Sparta Praha. Arsenal melaju mulus dengan catatan 5 kali menang dan 1 kali seri. Di babak 16 besar dan 8 besar, tim meriam London dihadapkan dengan 2 lawan yang sulit, yakni Real Madrid dan Juventus. Tapi Cesc Fabregas dan Thierry Henry masih begitu tangguh dengan mengalahkan keduanya. Di babak semifinal, Arsenal juga sukses mengungguli Villarreal yang saat itu diperkuat oleh Diego Forlan, Riquelme, Juan Pablo, sampai Marco Senna. Sayangnya mimpi Arsenal meraih trofi juara harus kandas di tangan Barcelona. Raksasa Katalan menutup pertandingan dengan skor 2-1. Atletico Madrid. Atletico Madrid seakan mengulang apa yang dialami Valencia pada musim 2000-2001. Los Rojiblancos berhasil meruntuhkan dominasi dari Real Madrid dan Barcelona di pentas La Liga, namun harus kalah di pentas Liga Champions. Pada Liga Champions musim 2013-2014, Atletico Madrid yang mencapai babak final dipertemukan oleh rival satu kotanya yakni Real Madrid. Babak extra time jadi petaka bagi skuad asuhan Diego Simeone ini. Pasalnya pada tambahan waktu tersebut, Gareth Bale, Marcelo, dan Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol tambahan, membuat Atletico harus mengubur mimpinya untuk menjadi juara Liga Champions. 2 tahun berikutnya, mereka kembali dipertemukan lagi di partai final Liga Champions musim 2015-2016. Atletico kembali menelan kekalahan, tapi kali ini lewat skema adu penalti. Tottenham Hotspur. Kerjasama apik antara Lucas Moura dan Son Heung-min berhasil membawa Tottenham Hotspur ke partai final Liga Champions musim 2018-2019. Pada leg kedua semifinal, Lucas Moura bahkan meraih hat-trick ke gawang Ajax Amsterdam. Aksi tersebut berhasil mengejutkan publik sepak bola, membuat asa The Lily-Whites untuk meraih trofi juara menjadi terbuka. Sayangnya, perjudian pelatih Mauricio Pochettino menurunkan Harry Kane yang baru sembuh dari cedera dinilai gagal total. Kane jadi pemain dengan statistik terburuk dalam pertandingan tersebut. Hasil akhirnya, Tottenham Hotspur harus kalah dari Liverpool dengan skor 0-2. Paris Saint-Germain. Perjalanan Paris Saint-Germain di Liga Champions musim 2019-2020 harus berakhir cukup ironis. Pada laga final melawan Bayern Munchen, mereka takluk dengan skor tipis 0-1. Kekalahan tersebut didapatkan Les Parisiens setelah Kingsley Coman mencetak 1 gol tunggalnya. Ironisnya, Coman adalah mantan pemain dari Akademi PSG. Coman berhasil menembus skuad utama pada musim 2013-2014. Padahal PSG masih diperkuat oleh sejumlah pemain bintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi, sampai Angel Di Maria. Tapi sayang seribu sayang, Thomas Muller dan kawan-kawan masih begitu solid untuk ditaklukkan. Itulah sejumlah klub yang gagal menjuarai trofi Liga Champions. Mana klub yang paling kasihan? Coba tulis jawabannya beserta alasannya di kolom komentar.